Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di sore hari ini menjelang berbuka untuk waktu Indonesia, sedangkan kami di waktu Madinah sekarang menunjukkan pukul 1 siang. Insya Allah kita bersama pada kesempatan kali ini di webinar yang insya Allah dirahmati oleh Allah dan dimuliakan. Kita akan membahas pembahasan yang sangat penting bagi kita terutama di bulan ini, yaitu di bulan Ramadan yang mubarak insya Allah diberkahi oleh Allah, yaitu salah satu pembahasan yang sangat penting bagi kita, terutama kita yang hidup di zaman ini, yaitu fikih puasa kontemporer. Ada beberapa pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Ya, seperti apa saja keadaan-keadaan yang sekarang pada masa ini, masa modern ini terjadi, sedangkan pada zaman Rasulullah SAW belum terjadi. Bagaimana fikih Islam memandang kejadian tersebut? Kemudian apa saja pembatal-pembatal yang kiranya pada zaman ini bisa menjadi pembatal baru yang dihukumi oleh agama, meskipun pembatal tersebut belum ada pada zaman Rasulullah SAW secara zahirnya. Akan tetapi, insya Allah kita akan belajar pada kesempatan kali ini terkait fikih kontemporer puasa. Kemudian, sebelum kita memulai webinar kita pada siang hari ini atau sore hari ini di waktu Indonesia, kita menyampaikan, kami dari panitia menyampaikan bahwa pada webinar ini insya Allah kita akan ada beberapa hadiah bagi 3 peserta yang aktif melalui kuis yang insya Allah akan dikirim melalui grup WhatsApp. Kemudian juga bagi yang aktif dalam memposting atau membuat story resume dari kajian ini atau faidah dari kajian ini. Kemudian penyampaian yang kedua, untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui Google Form yang akan dikirim juga melalui WhatsApp, atau nanti insya Allah boleh disampaikan pertanyaan lewat aplikasi Zoom ini melalui fitur chat. Tetapi diharapkan untuk mengirimkan pertanyaan sekitar 20 menit akhir dari webinar ini, agar tidak mengganggu perjalannya webinar kita kali ini. Kemudian kajian berlangsung insya Allah selama 45 menit, yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Al-Ustadz Taufik Hafizahullah Ta'ala. Sebelumnya kita akan memperkenalkan sekilas terkait biografi beliau sebelum kita memulai, yaitu beliau yaitu Ustadz Taufik Harno Hafizahullah Ta'ala, berasal dari Grobogan, Kota Malang, Jawa Timur. Sekarang beliau sedang menempuh pendidikan doktoral di bidang fikih Islam di Universitas Islam Madinah, yang beliau juga lulus dari S1 dan S2 di Universitas Islam Madinah di jurusan fikih. Sebelumnya beliau juga pernah menjalani pendidikan di Sarjana Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah Bogor, dan sudah lulus juga. Kurang lebih seperti itu untuk profil singkat dari pemateri kita hari ini. Sebelum kita memulai, kita sapa Ustadz Taufik terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadzuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kaifa halakum? Saya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz? Kita sudah siap untuk mulai? Ya, siap. Saya kalau Baik, Ustaz. Eh, Ikhwati fiddin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, marilah kita simak bersama webinar yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Taufik Hafizahullah Ta'ala. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. ya, bentar ya, karena share PDF-nya dulu ya Baik, Ustaz. untuk materi. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat dipertemukan di majelis yang mulia ini. Meskipun kita secara online, kita akan mempelajari tema yang sangat penting yaitu tentang fikih puasa kontemporer. Ya, tema ini sangat penting karena kita sekarang berada di bulan puasa. Ya. Termasuk di antara cara kita mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan hikmah kita diperintahkan untuk berpuasa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Maka dengan kita mempelajari ilmu tentang fikih puasa dan kita hidup di zaman ini, di zaman kontemporer ya, maka kita perlu mempelajari fikih puasa. Bagaimana kata ulama, al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berkata dan berbuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan bagi hamba-hambanya dan menjadikan sebagai salah satu rukun Islam dan pilar-pilar agama yang agung. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari segala yang berkaitan dengan puasa dan hukum-hukumnya. Sehingga kita beribadah dengan ilmu. Karena terdapat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dengan ilmu dan pemahaman dengan orang yang membangun ibadahnya berdasarkan apa yang dilihat saja atau apa yang mereka dengar. Hanya sekedar taklid atau mengikuti orang tanpa tahu dalilnya. Ini berbeda, ya. Maka para ulama menjelaskan wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari apa yang sah di dalam ibadahnya. Tiap hari kita harus bersuci dan melaksanakan sholat. Maka kita harus semua kita fardu ain, kita harus mempelajari fikih tentang bersuci dan fikih tentang sholat. Kita sebagai pedagang, kita sebagai bisnismen, maka kita harus mempelajari fikih tentang jual beli. Jangan sampai kita terjun dalam fikih jual beli, tetapi kita tidak berilmu. Ya. Kita tidak tahu batasan mana yang haram. Kita mau haji dan umrah, maka kita harus mempelajari manasik haji dan umrah. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu sah dan benar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa. Kewajiban puasa Ramadan itu dimulai pada tahun kedua Hijriah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebanyak 9 kali di bulan Ramadan, ya, berdasarkan kesepakatan para para ulama. Kemudian di antara tujuan kita diperintahkan puasa adalah agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang haram dan
menumbuhkan kasih sayang, juga untuk melemahkan godaan setan. Karena ikhwah sekalian, di dalam bulan Ramadan ini itu pintu-pintu surga dibuka, ya. Pintu-pintu kebaikan dibuka. Kemudian pintu-pintu keburukan ya itu ditutup dan pentolan-pentolan setan itu dibelenggu, ya. Maka ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amalan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita keluar di bulan Ramadan tanpa membawa pahala apa-apa. Ya, sungguh sangat merugi kalau kita berlalu melalui bulan Ramadan, tapi kita hanya menahan lapar, dahaga, menahan haus, ya, dan tidak diampuni dosa-dosa kita. Di antara isu-isu yang baru, ini kenapa ada pembahasan fikih puasa kontemporer, karena ada isu-isu ya, perkembangan medis dan teknologi. Ya, ini menimbulkan persoalan baru, terutama tentang pembatal-pembatal puasa. Dan ada beberapa masalah lain yang nanti akan kita kita bahas. Ini adalah bentuk eh, contoh pembatal puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Kenapa kita perlu mempelajari pembatal puasa dan hal-hal yang tidak membatalkan puasa? Karena bagaimana kata seorang syair, ya, araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khair yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan itu bukan untuk mengerjakan keburukan, akan tetapi untuk menghindarinya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka akan terjatuh di dalamnya. Jadi kita mengetahui pembatal-pembatal puasa ini adalah apa? Agar kita menghindari tidak melakukan pembatal-pembatal, tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Sehingga puasa kita bisa sah. Ketahuilah ikhwas sekalian, hal-hal yang membatalkan puasa dalam pandangan medis modern itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ya. Di antaranya adalah ada yang masuk melalui mulut, kemudian ada yang masuk melalui hidung, ada yang masuk melalui kulit, ya, ada yang masuk melalui telinga, kemudian melalui kemaluan, saluran kencing, dan dubur. Ada juga yang membatalkan puasa karena keluarnya sesuatu dari tubuh. Nah, kita akan membahas satu persatu, ya, sesuai yang disebutkan oleh para ulama terdahulu dan para ulama kontemporer. Yang pertama adalah berjima, hubungan suami istri. Ini merupakan pembatal puasa yang paling besar dosanya dan paling berat tanggung jawabnya. Kalau sudah menikah atau belum menikah pun, ya, kalau berzina, naudzubillah, maka ini batal puasanya, ya. Karena seseorang muslim kalau berpuasa itu wajib menahan makan, minum, dan syahwatnya. Barang siapa yang mengumbar syahwatnya, sengaja melakukan syahwatnya di siang hari bulan Ramadan, maka dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan. Dia telah bermaksiat kepada Rabb-nya, ya. Barang siapa yang melakukan jima di bulan Ramadan, batal puasanya secara mutlak, ya. Jika ia melakukannya di bulan Ramadan, dia tidak sedang dalam safar atau perjalanan, maka wajib baginya membayar kafarat, denda, ya. Membayar kafarat yang berat.
dan juga mengkodok, mengganti di hari yang lain. Denda atau kafarat orang yang berjima di bulan Ramadan itu adalah yang pertama memerdekakan budak mukmin. Kalau tidak ada, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus, kecuali kalau ada udzur syar'i. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak mampu juga maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Jadi ini merupakan pembatal puasa yang paling berat. Kemudian di antara Tafadhol Ustaz, dilanjutkan. Alhamdulillah suaranya jelas Kak. suaranya jelas sekarang. Alhamdulillah jelas Ustaz. Tafadhol Ustaz. Kalau dari awal tadi gimana? Jelas Ustaz, jelas jelas. Semua jelas. Jelas ya? Oh Mungkin iya. mungkin yang kirim tadi ini di Iya, masalahnya di beliaunya. iya. Kemudian yang kedua adalah mengeluarkan mani secara sengaja. Jadi mengeluarkan air mani secara sengaja, baik dia onani, baik dia berjima, baik dia berhubungan suami istri, bertumbuh dengan pasangannya, ya, atau masturbasi bagi wanita. Maka ini membatalkan puasa. Ya. Secara sengaja, berarti kalau dia tidak sengaja mengeluarkan maninya, seperti misalnya dia tidur kemudian mimpi basah, atau yang keluar bukan air mani tapi cairan lain seperti madhi, cairan yang keluar dari kemaluan karena syahwat, ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Begitu juga kalau ada cairan lain yaitu namanya wadi, cairan kental yang keluar setelah buang air kecil, maka ini juga tidak membatalkan puasa. Kemudian di antara pembatal puasa selanjutnya adalah keluarnya darah haid dan nifas bagi wanita. Maka ini membatalkan puasa dan nanti harus diqadha di hari yang lain. Adapun darah istihadah, darah yang keluar di luar waktu haid, darah penyakit, ya maka ini tidak mempengaruhi puasa, tidak membatalkan puasa dan tetap harus berpuasa. Baik. Kemudian di antara pembatal puasa selanjutnya adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, jadi makan dan minum dengan sengaja. Begitu juga sesuatu yang disetarakan, yang bermakna makan dan minum dengan sengaja. Maka ini membatalkan puasa. Kata-kata dengan sengaja berarti kalau dia lupa, maka tidak membatalkan puasa. Bagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa yang lupa sedang ia berpuasa, man nasiya wa huwa shaim, ya, fa'akala aw syariba, lalu ia makan dan minum, fal yutimma shaumah, maka sempurnakanlah puasanya. Fa inna at'amahu Allah wa saqah, karena sungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum. Tadi saya mengatakan bahwasanya yang membatalkan itu adalah makan dan minum. Ya. Tadi yang sekarang suaranya jelas ya? Suaranya jelas atau Jelas, tidak? jelas. Ya. Tadi saya mengatakan bahwasanya yang membatalkan itu adalah makan dan minum dan yang setara dengan makan dan minum. Nah, maksudnya bagaimana? Yang setara dengan makan dan minum. Maka para ulama di zaman sekarang itu memberikan kaidah ya. Ini di slide selanjutnya, tolong kaidah tentang pembatal puasa ya. Sesuatu yang masuk ke dalam rongga ya. Madakhala al-jauf, sesuatu yang masuk ke dalam rongga maka ini membatalkan puasa. Nah, para ulama di zaman ini itu memberikan dobit ya. Apa patokan eh, rongga atau al-jauf ya. Jadi al-jauf itu adalah ya yang melewati kerongkongan sampai sampai perut, yaitu alat pencernaan, baik yang bernutrisi maupun tidak. Contohnya adalah makan dan minum. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk
sampai melewati kerongkongan kita dan sampai perut kita, itu kan termasuk alat pencernaan. Baik dia bernutrisi atau tidak, maka itu membatalkan puasa. Al-jauf ini lebih maksudnya adalah melewati kerongkongan sampai sampai perut. Berarti yang tidak melewati Recording selama in tidak progress. mengandung nutrisi yang atau eh, sesuatu yang setara dengan makanan. Akan tapi kalau endoskopi lambung tadi mengandung zat-zat yang bernutrisi, maka batal puasanya. Kemudian juga suntik, ya. Suntik ini kita tafsil, kita rinci. Kalau suntiknya itu mengandung nutrisi, ya, infus misalnya, dia diinfus, ini kan ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Karena yang namanya infus itu terdiri dari lautan air yang mengandung gula, garam, dan ada obat-obatan. Maka ini membatalkan puasa. Adapun suntik biasa, ya, kita suntik di tangan kita atau di kulit, suntikan di otot, maka itu tidak membatalkan puasa karena bukan makan, bukan minum, dan tidak pula bermakna makan dan minum. Jadi ini adalah contoh-contoh pembatal pembatal puasa dan hal yang tidak membatalkan puasa. Kita balik ke kaidah kedua. Kita balik lagi sekarang ke kaidah kedua. Slide-nya yang tadi. Batal puasa jika ada zat-zat yang bernutrisi yang masuk ke tubuh kita meskipun tidak melewati al-jauf, tidak melewati alat pencernaan, tidak melewati kerongkongan atau perut. Karena itu termasuk bagian dari makanan yang dimakan, setara dengan makanan. Contohnya infus. Infus kan tidak melewati kerongkongan dan juga eh, bukan melalui alat pencernaan mulut kemudian kerongkongan sampai perut, ya. Maka itu termasuk membatalkan puasa. Jadi intinya kalau ada zat-zat yang bernutrisi yang masuk ke tubuh kita meskipun tidak melewati alat pencernaan secara langsung, maka itu membatalkan puasa, ya. Banyak contoh-contoh yang lain, ya. Misalnya cuci ginjal. Apa hukumnya cuci ginjal? Kalau dia mengandung zat-zat yang bergizi atau bernutrisi, jadi cuci darahnya itu ada tambahan nutrisi sehingga dia menjadi kuat, maka batal puasanya. Tapi kalau tidak ada zat-zat yang bergizi atau bernutrisi, maka tidak batal puasanya. Ya. Begitu juga ada obat yang dimasukkan melalui dubur, ya, supositoria, salah namanya. Selama tidak mengandung nutrisi, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mengandung nutrisi, maka membatalkan puasa. Kemudian ada juga krim, salep, dan koyo, ya, koyo terapi atau salep yang dioleskan di kulit, maka ini tidak membatalkan puasa. Jadi itu adalah kaidah, ya, yang bisa kita jadikan pegangan, ya. Ada kaidah ketiga juga. Kaidah ketiga, semua pembatal puasa yang kita sebutkan tadi, ya, itu bisa menyebabkan batal puasanya
harus dengan 3 syarat, yaitu tahu hukumnya. Kalau dia jahil hukumnya, tidak tahu, maka tidak batal puasanya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah ingat, dalam keadaan ingat. Berarti kalau dalam keadaan lupa, tidak batal puasanya. Kemudian juga tidak dipaksa. Ya. Artinya mukhtaran. Mukhtaran itu tidak dipaksa. Kalau dia dipaksa, maka batal batal puasanya. Ini yang berkaitan dengan kaidah-kaidah pembatal puasa. Tadi ada kaidah 1 dan 2 nih yang paling penting ya. Masalah pembatal puasa. Berarti yang tidak termasuk, kalau tidak termasuk bagian dari nomor 1 dan 2, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian setelah kita membahas masalah pembatal puasa, maka kita perlu membahas juga masalah kontemporer lain. Recording in Tentang safar progress. ini juga akan kita bahas. Jadi masalah kontemporer yang pertama adalah perbedaan waktu. Maka pendapat yang paling kuat dan sesuai dengan persatuan kaum muslimin di negaranya itu adalah mengikuti ru'yah masing-masing, ya, mengikuti daerah masing-masing. Hal ini sebagaimana ada hadis Quraib ya, yang mengikuti ru'yah di negeri Syam bersama Muawiyah. Kemudian ketika sampai ke Madinah, ya ternyata awal puasanya itu berbeda dengan Muawiyah. Ya, ketika Quraib ini bertemu dengan Ibnu Abbas, ya, maka ternyata Ibnu Abbas itu melihat hilal pada Sabtu, sedangkan Muawiyah melihatnya pada malam Jumat. Maka hilal yang di Syam, di negeri Syam yang dilihat oleh Muawiyah ini tidak melazimkan atau ternyata tidak diikuti oleh Ibnu Abbas. Kayak ini menunjukkan bahwasanya sampai Imam Nawawi dalam syarahnya itu membuat bab penjelasan bahwasanya setiap negeri memiliki ru'yah mereka. Jika mereka melihat hilal di suatu negeri, maka tidak berlaku hukumnya bagi negeri yang jauh dari mereka. Maka eh, keputusan tentang puasa, kemudian juga keputusan tentang hari raya, ini kita serahkan keputusannya kepada pemerintah, sehingga masing-masing ormas atau masing-masing pihak tidak berpendapat hilal tersendiri-sendiri ya. Ini yang pertama ya. Kemudian masalah hisab falak, ya maka ini tidak boleh menjadi dasar, karena dalam berpuasa itu patokannya adalah ru'yah, sumu li ru'yatihi. Artinya berpuasalah jika kalian melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi. Berbuka puasalah ketika melihat hilal. Kemudian yang berkaitan juga dengan ru'yah, misalnya kita di awal puasa di negeri Indonesia misalnya, kemudian di akhir puasa kita berlebaran atau hari raya di Saudi Arabia. Jadi berpindah tempat. Maka patokan mana yang kita pilih? Nah, kita mengikuti tempat di mana kita berhari raya. Ya, di mana kita berhari raya itu yang kita ikuti. Kalau kita berhari rayanya saat di Saudi Arabia, berarti ikut perhitungannya Saudi Arabia. Tapi bagaimana kalau mulanya tadi kan dari Indonesia, ternyata ketika berhari raya di Saudi Arabia jumlahnya baru 28 hari. Maka dia mengkodok 1 hari di luar bulan puasa. Bagaimana kalau lebih dari 30 hari? Ya, berarti dia hari ke-31 dia
yuftir sirran, dia berbuka puasa secara sembunyi-sembunyi karena namanya bulan puasa 29 atau 30 hari. Kalau perhitungannya sudah 30 hari, maka dia ikuti hari rayanya Saudi atau 30 hari, ya. Tapi kalau kurang atau lebih maka sesuai yang saya sebutkan tadi. Begitu juga di antara masalah kontemporer adalah bagaimana kalau kita terbang dengan pesawat setelah terbenamnya matahari atau sebelumnya. Jadi masalah ini memiliki dua gambaran. Yang pertama adalah, jadi matahari itu sudah terbenam ya bagi seseorang di negaranya atau di tempatnya. Kemudian ia berbuka puasa dan sudah selesai berbuka puasa. Ini sudah buka puasa dulu ya sebelum dia naik pesawat, sebelum dia take off. Kemudian dia naik pesawat dan terbang tinggi. Ternyata setelah terbang tinggi, dia melihat masih melihat matahari. Bagaimana hal seperti ini? Maka hukumnya adalah puasanya tetap sah. Ya, puasanya tetap sah. Karena dia telah berbuka berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Dan dia sudah berbuka puasa, sudah masuk waktunya buka puasa sebelum pesawat itu terbang atau sebelum pesawat itu take off. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat syams faqad aftara shaim." Jika malam telah datang dari arah sini dan siang telah pergi dari arah sana, serta matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa telah buka. Kemudian gambaran yang kedua adalah orang yang berpuasa melakukan perjalanan sebelum terbenamnya matahari. Ya, jadi dia naik ke atas pesawat misalnya, kemudian pesawat take off sebelum terbenamnya matahari. Ya, kemudian pesawat terbang tinggi dan bergerak menuju ke arah barat, sehingga nanti terbenamnya matahari akan melambat. Ya, maka tetap kita harus mengikuti atau menunggu sampai matahari benar-benar terbenam. Hal ini karena batasan puasa itu adalah malam, ya. Selama malam belum tiba, matahari belum tenggelam, maka tidak boleh kita membatalkan puasa. Kemudian juga masalah negara dengan siang atau malam yang panjang. Ya. Maka ini banyak ya, terutama di negara-negara yang dekat dengan daerah kutub utara, ya. Ini siang atau malamnya bisa jadi sangat sangat panjang. Kita rinci, kalau masih bisa dibedakan antara siang dan malam, maka saat siang dia harus berpuasa, kemudian ketika malam terbenam matahari, dia harus berbuka puasa. Selama masih bisa dibedakan, ya, meskipun puasanya sampai 15 jam, maka dia tetap harus berpuasa. Kemudian malamnya misalnya 9 jam. Tapi bagaimana kalau siangnya terus-menerus dan tidak ada malam hari? Ya, jadi mataharinya tidak tenggelam. Ya, maka di negara tersebut atau daerah tersebut itu mengikuti waktu negeri terdekatnya. Jadi berpedoman pada jelas perbedaan siang dan malam. Maka dia mengikuti waktu itu. Ya. Ini yang berkaitan dengan negeri yang siang dan malamnya berbeda sehingga sangat sangat panjang. Kemudian selain itu ya, ada beberapa masalah juga. Yang pertama adalah orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan karena uzur. Jadi dia
membatalkan puasa karena udzur, ada alasan. Ini dibolehkan kalau ada alasan yang syar'i, ada udzur syar'i. Yang diharamkan kalau tidak ada udzur syar'i kemudian membatalkan puasa. Maka itu dia berdosa, ya. Dia harus menahan puasanya, tetap menahan, kemudian juga dia harus mengqadha'nya. Tapi kalau dia memiliki udzur yang syar'i, maka dia tidak berdosa. Jadi ada orang yang berbuka, ya, tidak berpuasa lagi karena udzur syar'i, kemudian dia meninggal sebelum sempat mengqadha'nya. Maka bagi orang ini yang meninggal sebelum sempat mengqadha'nya, ya, jadi belum sembuh, maka tidak ada qadha' baginya, tidak perlu mengganti, dan ahli warisnya atau walinya tidak juga perlu mengqadha'nya, dan juga tidak ada kafarat, tidak ada denda karena tidak ada kelalaian. Hal ini seperti orang yang sakit parah di bulan Ramadan sampai meninggal, ya, maka dia tidak ada kewajiban mengqadha atau membayar membayar kafarat, ya. Adapun orang yang mampu mengqadha, dia pernah sakit kemudian sembuh, kemudian ada waktu untuk mengqadha, dia mampu tetapi dia tidak mengqadha, kemudian meninggal. Jadi sebelum dia meninggal ada waktu kesempatan untuk mengqadha atau mengganti di hari lain, tapi sampai meninggal dia tidak mengqadhanya, maka disunnahkan bagi walinya atau salah seorang kerabatnya untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Ya. Barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Ini sering ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kemudian juga yang berpuasa tidak berpuasa karena udzur yang syar'i, tapi udzurnya karena usia tua atau lanjut usia. Jadi sama sekali tidak mampu untuk berpuasa. Maka dia tidak perlu berpuasa dan tidak ada kewajiban mengqadha di hari yang lain. Akan tapi kewajiban baginya adalah memberi makan fakir miskin, ya, memberi makan untuk setiap hari, ya, untuk satu hari satu orang fakir fakir miskin, ya, memberi makan makanan yang mengenyangkan. Ini yang berkaitan dengan masalah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau dia haid dan kalau dia orang yang hamil dan menyusui, ya, bukan haid. Orang yang hamil dan menyusui, wanita hamil dan menyusui. Ya, maka ini memang ada eh, banyak perinciannya, ya. Banyak banyak perinciannya. Tapi kalau dia yang kebanyakan ditanyakan itu adalah kalau dia khawatir terhadap kesehatan anaknya, ya. Kalau dia khawatir terhadap dirinya sendiri, maka berarti kan dia dikiaskan, dianalogikan dengan orang yang sakit, ya. Maka dia berkewajiban untuk mengqadha di hari yang lain, tidak perlu
Sepertinya Ustaz Taufik terputus jaringan. Kita menunggu beliau bergabung kembali. Insya Allah setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan, bisa langsung dikirimkan melewati Google Form atau juga melewati chat. Insya Allah akan kita bacakan beberapa pertanyaan yang sekiranya perlu untuk kita sampaikan kepada Ustaz. Nah, Ustaz Taufik sudah bergabung lagi, Ustaz. Tadi sempat terputus sepertinya. Baik. Ustaz, silakan Ustaz dilanjutkan Ustaz. Masih berapa menit lagi? Sisa 1 menit. Kalau Ya, sebentar. Ini videonya ada masalah ya. kalau ini Ustaz. Baik. Kemudian ada pertanyaan masalah donor darah ya. Tadi memang belum Ana sebutkan. Memang ini atau bekam nih, berbekam. Memang ini ada perdebatan ya, terutama masalah berbekam ya. Apakah berbekam itu membatalkan puasa atau tidak? Ya, memang itu ada khilaf perbedaan ulama yang panjang. Untuk kehati-hatian, maka selayaknya kita tidak berbekam atau donor darah mengeluarkan darah yang banyak untuk donor dalam jumlah yang banyak di siang hari, ya. Kan tapi kita melakukannya pada malam hari. Ini untuk menghindari atau keluar dari perbedaan pendapat para para ulama. Adapun kalau keluarnya darah itu dalam jumlah yang sedikit atau tes darah misalnya, maka itu tidak membatalkan puasa sama sekali. Kemudian di antara pembatal puasa selanjutnya ya adalah gila. Jadi kalau ada orang yang gila, maka batal puasanya. Gila itu hilang akal ya. Atau misalnya dia dibius ya. Kalau biusnya itu sepanjang hari dari pagi sampai malam jadi bius total, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau biusnya hanya sementara, hanya beberapa jam saja, maka tidak membatalkan puasa karena dianalogikan dengan orang yang tidur. Akan tapi kalau biusnya ini sepanjang hari, ya sampai menghabiskan seluruh siang hari di bulan Ramadan, maka itu membatalkan puasa. Karena yang namanya puasa itu harus disertai dengan niat. Sedangkan orang yang dibius sepanjang hari ini dia tidak ada niat untuk berpuasa. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan hari ini ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Mungkin videonya agar tidak ini Ustaz, bisa dimatikan background-nya Ustaz. Tidak memakai Iya. background. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penyampaiannya yang sangat bermanfaat insyaallah. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya melalui Google Forms. Bismillah, barakallahu fiik. Kami ada 2 soal. Ini punya 2 soal. Satu, Abbas puasa Selasa, terus safar ke sebuah negeri, dan qadarullah sampai sana penduduk Saudi belum masuk Ramadan. Apa yang dilakukan Abbas? Terus yang kedua, anggap Abbas di Indonesia masih puasa Ramadan, safar ke Saudi, dan di Saudi ternyata sudah lebaran Idul Fitri. Tiba saat siang,
apa yang harus dilakukan? Jazakumullahu khair. Ya, tadi sempat kita bahas ya. Jadi mengikuti perhitungannya itu mengikuti negeri di mana kita berhari raya. Ya, di mana kita berhari raya, maka itu kita mengikuti. Kalau masih puasa, ikut masih puasa. Selama apa? Selama tidak lebih dari 30 hari perhitungan puasa kita. Karena tadi puasanya awal puasa di Indonesia, maka tinggal dihitung saja ketika dia di Saudi, ya, dan Saudi masih puasa. Nah, dia udah berapa hitungannya? Kalau masih 29, maka dia puasa lagi sampai 30 hari. Tapi ternyata kalau dia sampai Saudi dan Saudi masih berpuasa, padahal dia hitungannya itu sudah 30 hari, ya. Maka dia tidak boleh berpuasa di hari ke-31. Dia berbuka puasa sendirian atau berlebaran eh, sembunyi-sembunyi, ya, tidak terang-terangan di hadapan manusia. Bagaimana kalau dia perhitungannya ternyata baru 28 hari, ya, ketika sampai Saudi ternyata sudah lebaran. Ini biasanya kalau puasa di Indonesia lebih akhir dari Saudi, ya. Kemudian dia safar ke Saudi, berhari raya di Saudi, kemudian jumlah puasa di Saudi itu 29 hari. Ya, maka dia baru dapat puasa 28 hari. Nah, di hari raya Saudi dia tetap ikut berhari raya, kemudian di luar Ramadan atau setelah bulan puasa dia mengkodok satu hari. Karena dia baru puasa sebanyak 28 hari. Jadi patokannya itu kita berhari raya di mana. Ikannya juga sama. Kalau awal puasanya di Saudi, kemudian ingin mudik ke Indonesia, perhitungannya seperti itu. Mengikuti puasa dan hari rayanya di negeri tempat dia tanggal dia berhari raya itu. Ya, itu patokannya. Kalau hitungannya nanti masih 29 atau 30, maka diikuti perhitungan itu 29 atau 30 hari. Ya. Tidak lebih dari 30 hari puasa. Kemudian kalau kurang dari 29 hari, maka nanti tinggal mengkodok di hari lain setelah hari raya, ya, di luar bulan Ramadan. Ustaz, Baik. tadi pertanyaannya tadi Ustaz, kalau dia sudah puasa di Indonesia terus safar ke Saudi, ternyata di Saudi belum belum mulai puasa, berarti dia tetap puasa ya? Iya, Melanjutkan tetap puasanya. puasa. Tetap. Baik, baik. Nah, Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Bismillah. Izin bertanya, saya mempunyai orang tua usia 78 tahun dengan penyakit jantung, gula dan tensi. Kadang bisa puasa, kadang tidak bisa puasa. Apakah sudah boleh membayar fidyah untuk kondisi saat tidak biasa puasanya, Ustaz? Eh, kita rinci ya. Dan ini perlu ditanyakan juga ke ahli kesehatan atau dokter. Jadi penyakit itu ada dua. Ya. Kalau penyakit ringan itu sepakat ya. Penyakit ringan misalnya eh, gatal-gatal dikit atau flu yang ringan itu tetap harus berpuasa. Tidak ada alasan untuk membatalkan puasa. Tapi penyakit yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa itu adalah penyakit-penyakit yang berat ya, yang memberatkan dirinya untuk berpuasa. Maka penyakit tadi kita bagi jadi dua, penyakit yang ada harapan untuk sembuh atau tidak, ya. Yurja bur'uhu aula. Di penyakitnya diharapkan sembuh atau tidak. Kalau penyakitnya parah, tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia membayar fidyah, ya. Tidak ada kewajiban untuk berpuasa atau mengkodok mengganti puasa di hari yang lain. Karena ini dianalogikan, dikiaskan dengan orang yang tua renta atau lanjut usia yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Jadi dia bayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan. Ini kalau penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. La yurja bur'uhu. Atau eh, sulit sekali menurut para dokter untuk sembuh. Tapi kalau penyakit tersebut masih diharapkan kesembuhannya,
masih ada peluang untuk sembuh, ya menurut para dokter, maka kalau dia mampu, ya dia berpuasa. Tapi kalau dia berat, maka boleh untuk dia tidak berpuasa dan nanti mengganti di hari yang lain. Jadi penyakit yang ditanyakan tadi itu masuk kategori yang mana menurut menurut dokter, nanti bisa ditanyakan ini termasuk kategori penyakit yang ada kemungkinan sembuh atau tidak. Ya, silakan. Tadi Ustaz, Wallahu alam. dia tadi bertanyanya orang tuanya sudah umur 78 tahun Ustaz, dan ada 18 penyakit juga, tahun ya. dan ya dan juga tensi. Kadang bisa puasa, kadang juga tidak. Nah, seperti ini pada kondisi Hmm. dia tidak bisa puasa, apakah bayar fidyah atau seperti apa, Ustaz? Ini wallahu alam ya, sepertinya masuk ke golongan orang-orang yang lanjut usia, tua renta. Apalagi umurnya sudah 78. Ya. Dan dia memiliki penyakit yang berat ya. Penyakitnya apa tadi? Tensi sama gula darah ya. Tensi dan gula. Nah, Iya. berarti membayar fidyah saja. Dibolehkan. Hah? Iya, Membayar fidyah. dibolehkan untuk membayar fidyah. Karena termasuk dia tua renta plus penyakitnya juga penyakit yang cukup cukup berat ya. Baik, Ustaz. Tapi Kemudian kalau dia yang mampu berpuasa, kalau dia ada waktu mampu berpuasa, tetap tetap sah puasanya. Kalau dia eh, memaksakan diri untuk berpuasa atau dia berpuasa, maka itu tetap tetap sah. Baik, Ustaz. Kemudian ini, pertanyaannya, pas Bismillah, izin bertanya, pasien yang rutin cuci darah sepekan 2 kali, apakah hal ini Hmm. dapat menjadi rukhsah? Apakah harus mengqadha atau bayar fidyah? Sepertinya tadi yang antum jawab tadi, Ustaz. Cuci darah sebulan 2 kali ya. Sepekan 2 kali, Ustaz. Oh, Sepekan. sepekan 2 kali. Intinya selama dia masih ada kekuatan untuk berpuasa ya, maka dia juga bukan tua renta kan, belum lanjut usia ya. Maka tetap Tidak disebut, tetap berpuasa. Ya. Kalau dia belum tua renta, ya belum lanjut usia, masih kuat berpuasa, ya. Selama masa cuci darahnya di hari dia harus cuci darah, ya, cuci ginjal misalnya. Kemudian tadi cuci ginjalnya itu mengandung zat yang bernutrisi atau bergizi. Ya, maka itu ibarat makan dan minum dan dia harus membatalkan puasanya. Ya, tidak sah berpuasa ketika di hari dia cuci ginjal dan cuci ginjalnya itu mengandung ada obat-obatan zat yang bernutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi di luar hari cuci darahnya dan dia mampu, maka ya dia harus berpuasa. Ya, jadi dibedakan ya di hari dia cuci darah dan di hari dia tidak cuci darah. Ya. Selama dia masih mampu untuk berpuasa, tetap dia berpuasa. Berbeda halnya kalau dia memang sudah sakitnya parah ya, cuci ginjalnya misalnya tiap hari. Ya. Kemudian kata dokter ini sulit sekali ya kemungkinan untuk sembuh ya, tidak diharapkan kesembuhannya. Maka dia membayar fidyah. Ustaz. Nah, selanjutnya, Ustaz. Ustaz, kalau mandi dan tidak sengaja masuk air ke telinga saat belajar bagaimana? Mandi tidak sengaja apa? Tidak sengaja, saat mandi tidak Heeh. sengaja masuk air ke telinga. Kalau mandi tidak sengaja masuk air ke telinga, ya insya Allah tidak batal, tidak batal. Selama dia tidak sengaja kan. Ya. Kalau dia sengaja renang, Ustaz, Kalau kenapa? di beberapa keadaan mungkin dia sengaja berenang. Nah, ini eh, renangnya ini kalau mencelupkan seluruh tubuhnya ya, mencelupkan seluruh tubuh sehingga masuk ke mulutnya, masuk ke hidungnya, batal puasanya. Tapi kalau renangnya hanya bagian leher ke bawah,
itu tidak batal ya. Kalau hanya leher ke bawah, kepalanya tidak masuk, tidak tenggelam ke dalam air, itu tidak batal. Nah, kalau masuk semuanya, berarti kan ada sesuatu yang masuk ke mulutnya atau masuk ke lewat hidungnya. Nah, sesuatu yang masuk ke hidung ya dan sampai ke apa ke dalam hidung sini, itu ada masuk ke rongga istilahnya, masuk ke al-jauf, maka itu membatalkan puasa. Sehingga ada perintah dari Nabi SAW, balik Filistin syaqi wa balik Filistin syaqi illa antakuna so'ima. Dan ketika berwudu ya, itu masukkanlah air ke hidung, ya, ke dalam hidung, kecuali ya jadi benar-benar masukkan air ke dalam hidung, ya balik. Balik itu artinya berlebihan atau eh, memasukkannya itu dengan kuat ya, masukkan air ke hidung dengan kuat, itu perintah Nabi. Kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Berarti kalau sedang berpuasa ya tidak perlu masukkan air ke hidung dengan kuat ya. Cukup eh, misalnya tangan kita memasukkan gini aja. Ya, jadi kita usap aja, tidak berlebihan ya. Karena nanti bisa batal puasanya. Begitu juga kalau ada obat-obatan yang masuk ke dalam hidung atau obat tetes hidung ya, maka ini membatalkan puasa. Ya. Obat tetes hidung membatalkan puasa. Renang tadi kan pasti ada air yang masuk sampai ke dalam hidung, maka itu bisa batal puasanya. Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz, sebelum kita tutup. Ya, Bismillah, mau tanya, kalau bayar fidyah itu dibayar dengan beras apa gimana Ustaz? ya, dibolehkan ya, dibolehkan dia mentah atau matang. Kalau bayar beras berarti kan masih mentah. Menurut mazhab Syafi'i itu satu mud, ya, satu mud per hari. Sebanyak hari yang ditinggalkan. Jadi berapa hari yang ditinggalkan nanti dikali satu mud. Satu mud itu kalau kita pakai perhitungan manual ya, ini adalah dua telapak tangan ya yang digabungkan. Nah, kita ngambil di karung beras misalnya, yang kita eh, ukuran yang dua telapak tangan yang digabungkan ini itu namanya satu mud. Kira-kira mungkin sekitar 100 on ya. Nggak nyampe 1 kilo. 200 on atau 250 ya. Itu ukuran satu satu mud. Ini masalah membayar fidyah. Itu kalau mentah. Kalau matang bagaimana ya dibolehkan. Jadi kita misalnya beli di warung, warung makan atau restoran, nasi plus lauknya, ya, air minum, maka ini sudah mencukupi. Ya, jadi dia ada dua pilihan ya, mau mentah atau matang. Bahkan boleh juga kalau kita misalnya punya kewajiban untuk bayar fidyah selama sebulan karena tidak mampu puasa, bagi orang yang tua renta misalnya, orang yang lanjut usia tidak mampu puasa selama sebulan, dia tidak berpuasa. Berarti kan dia harus membayar fidyah selama sebulan. Dia mengundang 30 orang fakir miskin, misalnya tadi puasanya 30 hari ya. Dia undang 30 orang fakir miskin datang ke rumahnya, kemudian makan secara berjamaah ya. Eh, di di ruangan, kemudian kita kasih makan semuanya di hari yang sama, maka itu juga diperbolehkan. Jadi, boleh dia langsung menggabungkan di satu hari untuk membayar fidyah ke banyak fakir miskin. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Itu sepertinya ada Atas yang bertanya mau offline ya. Eh, oh, tapi Ya nanti Ustaz, ya. sebenarnya Ya, masih kurang lebih masih banyak pertanyaan Ustaz dan masih banyak yang ya. penasaran juga apa saja, soalnya masalah kontemporer ini sangat Masya seru Allah. Ustaz. Tapi qadarullah, karena memang kita dibatasi oleh waktu, karena saudara-saudara kita di Indonesia sudah waktunya berbuka sepertinya di Masya beberapa Allah. tempat. Iya, Sedangkan kalau kita di Madinah, alhamdulillah waktunya masih panjang Ustaz. Insya Allah nanti jika ada waktu kita akan adakan kembali webinar seperti ini, dan juga
kami ucapkan jazakumullah khairan dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah hadir pada webinar pada sore hari ini. Dan bagi yang sudah bertanya, insya Allah kita akan usahakan untuk jawab, baik itu melewati Google Form atau nanti kita jawab lewat web kami, yaitu di fikihmuamalah.com. Yang di sana kita membahas terkait muamalah baik dari harta maupun juga dari muamalah yang lainnya. Insya Allah beberapa pertanyaan kita akan dijawab oleh Ustadz. Bisa lewat grup, nanti dikirimkan pertanyaannya atau seperti apa. Nanti insya Allah kita berikan kabar selanjutnya. Kemudian sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para hadirin yang sudah hadir pada sore hari ini untuk waktu Indonesia. Kita semua berharap agar diterima puasa kita pada hari yang ketiga ini. Dan semoga Allah berkahi dan juga kuatkan kita dalam beribadah dalam di dalam bulan Ramadan yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Kami juga menyampaikan pada para hadirin bahwasanya pada webinar selanjutnya kita akan membahas terkait apa saja akad-akad yang haram dan yang terkait masalah kontemporer dari akad-akad yang haram. Dan juga bisa seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu konsultasi bersama salah satu ustadz penulis fikihmuamalah.com, yaitu Ustadz Ilman Hanif hafizahullah ta'ala, yang sedang menempuh doktorah jenjang doktoral di Universitas Islam Madinah jurusan ekonomi Islam. Sangat seru insya Allah. Jadi diharapkan kehadirannya kembali untuk kita selain mengetahui tentang masalah fikih kontemporer masalah puasa, insya Allah kita akan membahas juga terkait masalah akad-akad, zakat dan sebagainya yang banyak kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Nah, demikian saja ikhwati fillah untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian antum sekalian, dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Taufik hafizahullah ta'ala yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu untuk kita semua, sehingga kita dapat beramal di bulan Ramadan ini dengan maksimal dan juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita tutup webinar kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Jazakumullah khairan Ustaz Ihsan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.